Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farezi, NIM 2106721 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi kelompok 9 tentang administrasi layanan khusus. Oke, langsung ke materi saja. Yang pertama, konsep administrasi layanan khusus. Layanan khusus sekolah merupakan salah satu substansi dalam manajemen pendidikan yang diberikan khusus kepada peserta didik agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa termasuk negara Indonesia. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. 1. Pustaka. Perpustakaan merupakan layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik sebagai penunjang kegiatan belajar peserta didik, memberikan dan melayani informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. 2. Labor. Labor merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. 3. UKS. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS dimanfaatkan untuk layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Keempat, kafetaria sekolah. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak berjalan sebagai mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Kafetaria sekolah tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau seperti Dharma Wanita Sekolah. Yang kelima, sarana ibadah. Layanan khusus sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah untuk beribadah serta meningkatkan kerohanian bagi peserta didik, agar menjadi manusia yang baik dan beriman. Dengan adanya sarana peribadatan di sekolah dapat juga dimanfaatkan untuk saran tempat pembelajaran di luar kegiatan proses belajar mengajar atau saat proses belajar berlangsung. Sarananya merupakan masjid atau musola. Keenam, asrama. Administrasi layanan khusus asrama biasanya diberikan kepada sekolah jenjang menengah atau pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk peserta didik yang jauh dari orang tua. Selain itu, asrama juga memiliki manfaat lain, yaitu A. Tugas sekolah dapat diselesaikan secara bersama-sama jika memiliki kesulitan dalam menyelesaikannya. B. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama. 3. Melatih kemandirian dan kedisiplinan peserta didik. Oke, lanjut. 7. Koperasi. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota.
Dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang ke-8, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya antar jemput sekolah yang terdapat di sekolah dasar. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk melancarkan proses belajar mengajar. Oke, lanjut ke peran guru dalam layanan khusus. 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya itu memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. 3. Mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya buat per poin ini tentang administrasi layanan khusus, yaitu secara umum pengertian administrasi adalah segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus di sekolah. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.